Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahwa penyuluh sebagai obor mestinya bisa menjelma dan melebur dengan umat yang beragam, bukan menjadi milik pribadi atau golongan tertentu. Fanatisme, sikap keras dan berhati kasar harus dipadamkan dan harus diganti serta dibangun dengan perilaku lemah lembut guna memberi pencerahan umat yang memiliki latar belakang, kepercayaan dan kultur yang berbeda. Dalam berinteraksi dakwah dengan umat, kesimpulan di atas harus dijunjung tinggi dan ditempatkan paling depan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dapat diibaratkan dai atau pendakwah, penyuluh itu seperti kolah wudu yang penuh airnya. Siapapun yang datang untuk berwudu, bahkan sekedar cuci muka pun selalu dilayani sesuai kebutuhannya, tidak memandang apa golongannya, apa akidahnya, apa sukunya, bahkan apa agamanya. Keran wudhu selalu terbuka dan lembut serta menghormati dan menjunjung tinggi dalam bersikap toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Quran surat Al-Fatih ayat 29. Ayat di atas turun dalam suasana ketegangan, bukan masa tenang dan damai, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah di mana Rasulullah dan sahabat dipaksa kembali ke Madinah melalui perjanjian tersebut yang menurut sebagian sahabat amat sangat merugikan umat Islam. Dalam suasana yang menegangkan itulah sejumlah orang munafik mengambil kesempatan untuk menimbulkan kegaduhan, dan untuk menenangkan turunlah ayat tersebut seolah Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan, jangan kalian ribut dan ragu sesama kalian. Kalian harus berkasih sayang
dan berlemah lembut di antara kalian. Dan sifat keras dan tegas ini seharusnya ditunjukkan pada orang kafir, bukan pada sesama kalian. Jadi memberlakukan ayat itu ke dalam konteks keseharian, kita berinteraksi sosial dalam keadaan aman, tenang, dan damai, tentu kurang pas. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dari ayat di atas, menurut pemahaman kami, tidak mengapa, tidak dilarang Muslim berbuat baik kepada tetangga maupun kawan sepermainan atau siapa saja yang merupakan non-Muslim. Dalam sejarah paling tidak ada dua tindakan atau sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap non-Muslim. Pertama, saat ayat 29 dari surat Al-Fatihah turun, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lunak kepada orang kafir dalam perjanjian Hudaybiyah, tidak kasar atau memerangi mereka. Kedua, ketika Fathu Makkah, Rasulullah juga bersikap lemah lembut kepada penduduk Makkah. Abu Sufyan justru mendapat perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini sebagai aturan relasi dengan pihak kafir atau non muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, gesekan sosial dalam berinteraksi di masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini sangat berpotensi bisa jadi kesalahpahaman akibat kegagalan memahami pesan dari Al-Quran. Sebagian saudara kita pasang wajah kusam dan angker, bahkan tak ada senyum dan tak ada ramah tamah kepada non-muslim atau sesama muslim yang mereka anggap kafir, sering kita saksikan. Sebab apa? Barangkali saja mereka menyalahartikan ayat sebagai bersikap kasar kepada kafir atau non-muslim. Karena barangkali juga keras di sini dipahami sebagai permusuhan. Wallahu a'lam. Jadi solusinya menurut kami, satu, sebagai penyuluh atau obor di masyarakat harus membaur, melebur dan mengayomi umat beragama dan berakidah. Dua, sering berdiskusi untuk menghalau sikap ananiah atau sikap memahami pahamnya lebih benar sendiri dengan semua golongan. Tiga, berperan aktif dalam forum kerukunan umat beragama. Yang keempat, ini yang sangat penting menurut kami, adalah membentuk majelis kebersamaan umat beraliran atau MKUB. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang kami sampaikan dalam kegiatan kami penyuluhan dalam tema yaitu tentang moderasi beragama dan merajut umat beragama. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.